Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwa Amalia dengan NIM 22030317468. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu merupakan dialek dari bahasa Melayu. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perhubungan yang luas. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Melayu dirubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Hal ini karena jika masih menggunakan nama bahasa Melayu, orang itu akan mengira bahwa itu bukan merupakan kepunyaan bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu dirubahlah namanya menjadi bahasa Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, itu merupakan peristiwa yang menjadi awal terbentuknya bahasa Indonesia. Nah, walaupun Sumpah Pemuda itu merupakan peristiwa politik, nah salah satu yang dikukuhkan adalah pengakuan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Sumpah Pemuda Butir ketiga, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan berbagai pertimbangan diputuskan bahwa bahasa Melayu dialek Riau diangkat menjadi bahasa persatuan. Putusan ini berdasarkan bahwa bahasa Melayu dialek Riau ini merupakan bahasa lingua franca yang artinya suatu bahasa yang menyebar hampir di seluruh Indonesia. Penulisan bahasa Melayu itu sebelumnya menggunakan aksara Latin, yaitu aksara Arapegon. Nah, setelah seorang Belanda yang bernama Charles van Ophuijsen menerbitkan buku pada tahun 1901 yang berjudul Logat Melayu, nah hal tersebut itu merupakan tonggak awal pemodernan bahasa Melayu. Lalu pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1938 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I yang menghasilkan beberapa putusan. Nah, pada akhirnya dalam Kongres Bahasa Indonesia I itu bertujuan untuk mengubah ejaan bahasa Melayu yang disusun oleh Charles van Ophuijsen tersebut. Nah, pada tahun 1942, Jepang itu masuk ke Indonesia menggantikan Belanda. Nah, pada kebijakan Jepang, salah satunya yaitu melarang keras penggunaan bahasa Belanda. Nah, hal ini memberikan keuntungan kepada bangsa Indonesia untuk dengan bebas menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk berbicara sehari-hari dan juga sebagai bahasa dalam media. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 dibentuklah UUD 1945. Nah, pada bab 5 pasal 16 telah disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, sejak itulah bahasa Indonesia menjadi secara yuridis resmi menjadi bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itulah juga bahasa Indonesia berkembang sangat pesat dan banyak orang-orang juga yang mulai mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena hal itu pemerintah Orde Lama dan Orde Baru memutuskan untuk membuat suatu lembaga yang mengurus tentang masalah kebahasaan yang diberi nama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pada era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia itu terancam punah karena banyaknya orang yang kurang memperhatikan bahasa Indonesia itu sendiri. Banyak orang yang lebih peduli terhadap bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Bisa dilihat sekarang tuh banyak anak-anak kecil yang lebih mahir dalam berbahasa asing ketimbang bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kita seharusnya sebagai warga negara Indonesia melestarikan dan senantiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah sadar akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.